Halo Sobat Ternak di seluruh Indonesia. Jadi hari ini saya sudah ada di kediaman Pak Edo ya. Jadi Pak Edo ini merupakan peternak ayam layer yang paling populer di Kediri, dan ini tempatnya ada di Karanganyar, Watu Gede. Jadi mungkin nanti kalau Sobat Ternak jalan gitu terus tahu, oh ini saya kenal nih Pak Edo yang udah saya lihat di YouTube, mampir aja ya. Oke, jadi nanti kita sambil berbincang-bincang sedikit dengan Pak Edo dan mengenai permasalahan dan perjalanan karir beliau di peternakan ayam layer. Oke, langsung saja, cus. Alhamdulillah hari ini saya sudah bertemu dengan salah satu peternak yang ginilah. Halo Pak Edo, selamat sore, tapi semangatnya harus tetap pagi ya Pak ya. Oke Pak Edo. Semangat corona. Oke, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Banyak gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah Pak Edo. Jadi Pak Edo ini adalah salah satu peternak layer di Kediri ya Pak. Ini Karanganyar ya Pak ya? Karanganyar, Desa Watu Gede. Oh, Karanganyar, Desa Watu Gede. Jadi ini ayam layer populasi berapa ini Pak? Kalau populasi untuk saat ini yang produksi 15.000. Oh, ini yang sudah produksi 15.000. Ya. Terus kalau yang puletnya? Polet kita ada sekitar 10 ribuan. 10 ribuan. Wow, berarti berapa ini totalnya? Banyak sekali ya Pak ya? Perkiraan 25.000 lah. 20 untuk semuanya. Untuk semuanya. Tapi ini ada di sini aja atau ada tempat lain lagi Pak? Kita ada 3 lokasi. Oke. Ini lokasi pertama, lokasi kedua ada kurang lebih dari rumah sekitar 300 meteran lah. Oh, dari 300 meter. Mungkin nanti mau ke sana sekalian. Oh, siap. Terus selain layer apa ada lagi nih Pak? Layer sama polet. Oh, pulet. Oh gitu. Sekarang kita ada 2 bisnis yang dijalani, yaitu layer produksi menghasilkan telur, sama polet untuk menghasilkan ayam petelurnya. Oh, keren banget. Terus ini kalau boleh tahu nih sudah berapa lama sih Pak ini Bapak bisa segini besarnya gitu kalau untuk pemula loh ya? Kalau awal mulanya ini kan bisnis turun-menurun dari orang tua. Oh gitu. Dari orang tua, tapi waktu orang tua itu mengasih tahu dan memberikan itu cuman hanya populasi sekitar 3-4 ribuan aja. Wah, berarti awalnya itu cuma 3-4 ribu dan sekarang sudah hampir 25.000. Mungkin saya terjunnya, maksudnya terjun langsung di bidang ini perkiraan di tahun 2015. 2015 mengelola ayam hanya 3.000-4.000 itu. Oke. Itu putar otak, mungkin kita banyak tambahan dana dari bank, kita buat untuk usaha itu. Wah, berarti untuk memajukannya ini juga penuh perjuangan ya Pak ya? Nggak mudah. Oke, luar biasa sekali. Terus ini nih Pak, kenapa sih ini nggak ingin gitu Pak, apa beternak selain layer gitu Pak, yang lainnya gitu, kenapa? Broiler misalnya, atau joper, atau ada usaha lain mungkin? Nah, ya, dulu pernah mencoba. Mencoba ayam jantan. Ayam jantan. Ayam jantan. Tapi ayam jantan fluktuasi harganya itu terlalu tajam. Mungkin sekarang di harga 25.000. Besok waktu panen 15.000. Padahal BEP-nya rata-rata cuma 19.000. Oke, benar. Tapi kalau ayam layer ini ya kadang harganya naik turun. Tapi ya alhamdulillah tetap menguntungkan lah. Meskipun muternya kadang tersendat-sendat. Jadi kalau ayam petelur ini lebih tiap hari bisa berputar ya Pak. Soalnya putaran uang telur kan setiap hari kita ada. Kalau mungkin bisnis seperti
jantan kemarin kan 70 hari baru bisa panen. Uangnya kan mambek di situ. Maksudnya nggak jalan. Kalau di sini tiap hari bisa jalan, kita bisa jual telur itu. Oh, luar biasa. Ini bisa untuk ditiru ya. Oke, untuk populasinya kan udah segitu banyaknya nih Pak. Untuk produktivitasnya ini gimana Pak? Sekitar berapa persen sih HD-nya ini Pak gitu? Kalau dari ayam 15.000 kan ada beberapa umur. Kan nggak bisa kita cut satu umur semua, kan nggak bisa. Kan ada yang 30 minggu, ada yang 40 minggu, ada yang 60 minggu, mungkin mau ada yang akhir 80 minggu. Dari situ persentasenya kan berbeda-beda. Ada mungkin yang ayam muda, persentasenya yang ayam puncak produksi kan di 30 minggu sampai 45 minggu. Itu kan bisa 90% sampai 90%. Tergantung perawatan, manajemen. Tapi kalau yang di atas itu rata-rata kan 80%. Tapi kalau kita hende rata-rata per kandang, kan rata-rata peternak cuman vlog aja yang dihitung. Tapi ini per kandang, alfam, nanti perkiraan di 80%-an lah. Berarti sebenarnya ini tuh umurnya berbeda-beda. Jadi juga tingkat produktivitasnya pasti juga beda. Jadi di sini untuk ternak ayam layarnya Pak Edo ini di sini umurnya berbeda-beda dengan populasi jumlahnya sekian tadi ya Pak ya? Sekian tadi. Tapi di sini ada data recordingnya nggak nih Pak? Ada. Ya di kantor tadi. Di kantor. Nanti kita ke sana lihat. Bisa dilihat-lihat. Siap. Terus ini Pak, kalau misalnya nih ada peternak pemula kan ingin beternak ayam petelur. Nah, terus ini nih kira-kira kalau ayam petelur untuk pemula kan biasanya 100 ekor, ya kan Pak? Ini kira-kira membutuhkan modal berapa sih Pak kalau 100 ekor itu? Kalau dilihat dari harga polet sekarang sama... Ini harga polet berapa sih Pak? Harga polet dari ini berbeda-beda ya Mbak. Soalnya polet itu ada dari pabrikan, ada dari lokalan, banyak lah jenisnya. Kalau harga rata-rata mungkin di harga 4,5 sampai range 5.500. Ringnya terlalu banyak. Kita kan nggak tahu yang membedakan soalnya buahnya kan manajemennya. Di situ kita nggak tahu, kadang pabrik jualnya berapa, lokalan berapa kan berbeda. Tapi ya harganya rata-rata selisihnya segitulah. Harga polet mungkin di harga terendah lah 4,5 mungkin. Kalau pemula sebaiknya beli polet aja lah. Berarti kalau pemula awal beternak itu kalau bisa pakai polet aja, karena memang pemeliharaannya mungkin ya Pak mungkin lebih mudah, karena polet itu ayam yang sudah siapkan untuk bertelur. Beda sama kita beli DOC. Soalnya masih menunggu lama sekali. Lama sekali itu betul. Kalau polet itu biasanya rata-rata di pasaran itu 13 minggu sampai 16 minggu yang dijual. Kalau yang 13 minggu kan lebih murah kan, 4.500 kali 13. Udah itu selesai. Ya, rata-rata kalau untuk 100 ekor plus kandang kurang lebih ya 10 sampai 15 jutaan lah. 10 sampai 15 jutaan. Pak, ini sepertinya mau hujan, kita cari tempat berteduh dulu ya Pak ya, sambil jalan-jalan. Sambil lihat-lihat ini. Keren banget sih Pak, ini bisa seluas ini. Luasnya berapa Pak ini Pak? Aduh, ini. Iya, ini kan wah, ini besar banget. Ini berapa vlog ini Pak? Sertifikatnya di bank. Sertifikatnya di bank guys. Jadi ini tuh kalian harus lihat deh, harus kesini deh di Karanganyar Watu Gede ya Pak ya. Wah, mampir sini deh, kalau lewat pasti langsung dikasih telur. Ya jadi tadi hujan ya Pak, jadi kita harus pindah tempat. Biar nggak hujan. Biar nggak kehujanan. Oke Pak, lanjut aja ya Pak ya kita. Jadi selanjutnya ini tuh tentang permasalahan nih Pak. Nah, tentang permasalahan di peternakan ayam layer nih yang sering itu apa sih Pak yang dominan gitu, dan bagaimana sih penanganannya dari Pak Edo ketika ada permasalahan-permasalahan tersebut gitu, mungkin bisa sharing-sharing Pak. Permasalahan dalam ternak itu ada dua Pak. Permasalahan internal dan eksternal. Kalau permasalahan internal itu permasalahan yang ada di kandang. Seperti ya produksi turun, lalat banyak. Itu masalah
internal kandang yang kadang-kadang susah lah kita selesaikan itu. Oke. Pasti siap peternak mengalami. Kalau masalah eksternal itu bahan baku naik, jagung, kantor, harga telurnya murah. Aduh, pusing. Oke, kalau kita detailkan masing-masing nih Pak. Misalnya tadi kan ada serbuan lalat. Tadi ini sebelum ini nih saya juga udah jalan-jalan di kandang layer yang sebelah sana tadi loh Pak. Iya, saya sudah di sana dan ternyata di sana juga ada serbuan lalat gitu Pak. Nah mungkin di situ bagaimana Pak ketika ada serbuan lalat seperti itu, penanganan dari Pak Edo sendiri bagaimana sih Pak gitu? Kan musim Januari, Februari, Maret apa mendekati Imlek seperti ini kan musim hujan. Musim hujan otomatis nanti pada waktu-waktu musim hujan itu lalat itu pasti menyerbu kandang. Oh, jadi ketika musim hujan seperti ini pasti soalnya hujan turun ke tanah, merembes ke kotoran. Kotorannya jadi lembab, bintik-bintik lalat dari situ akhirnya hidup dari situ. Oh, gitu. Terus ketika ada lalat seperti itu efeknya pada si ayam itu gimana nih, Pak? Banyak ya. Satu. Lalat kan ayam nanti bisa kena penyakit cacingan. Oh, bisa. Iya, cacing soalnya bintik-bintik lalat itu pasti nanti kepakan. Kepakan lalat kan otomatis kepakan ayam itu. Makanya dimakan oleh ayam. Lah, itu kan telurnya kan masih ada. Telurnya akhirnya kemakan ke tubuh ayam nanti jadi cacingan. Mungkin lebih ke situ dan otomatis penurunan produksi. Itu pasti juga ya Pak ya. Itu kita masalah diproduksi dulu. Belum nanti kita masalah sama tetangga lingkungan kandang itu yang susah. Itu ya Pak ya yang susah ya. Jadi krusial banget sebenarnya ya Pak. Lalat kecil tapi membuat kehidupan yang besar. Wah. Oke. Terus ini kalau udah kayak gitu, ini lalat ini akan hilang dengan sendirinya atau memang ada perlakuan khusus agar si lalat ini hilang Pak gitu? Kalau lalat itu pasti hilang sendiri Mbak, ada fasenya. Gitu. Pastinya ada fasenya. Tapi untuk lebih bagusnya harus diobat. Harus diobat. Selain obat Pak? Selain obat, manajemen kebersihan yang bagus. Itu yang penting manajemen kebersihan Mbak. Lebih ke manajemen. Kalau lalat itu ada sirkulasi jangka waktunya untuk mati. Tapi yang harus dihilangkan itu bibitnya, telurnya lalat itu. Dengan manajemen kebersihan yang bagus. Manajemen kebersihan yang bagus. Berarti diambil kotorannya, dibawa. Ini pengambilan kotoran itu dilakukan berapa kali sehari sih Pak atau bagaimana ya Pak? Seharusnya itu waktu after. Gitu. Tapi mungkin kalau waktu kayak gini ditabur, pakai gamping, pakai apa-apa biar amoniaknya enggak maksudnya menguap gitu ya. Dan itu kan panas bisa membunuh bintik-bintik lalat itu juga. Gitu. Itu teknik yang saya praktekkan. Mungkin nanti kalau peternak-peternak lainnya lebih mujarab lagi mengatasinya kan ada lagi. Mungkin nanti peternak lainnya bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Gitu. Keren banget. Jadi di sini banyak sekali memang untuk menghilangkan lalat itu harus tadi ya Pak dibersihkan, manajemennya gitu kan. Terus selain itu juga bisa menggunakan obat-obat pembasmi lalat yang ada di pasaran. Keren banget. Lah, ini Pak, untuk permasalahan selanjutnya tadi selain lalat ada juga karena harga turun itu loh Pak, ada fluktuasi harga. Apalagi ini kan kemarin-kemarin itu kan harga turun ya Pak. Sampai berapa ya Pak ya? 16 atau berapa? 16,5 lah. Itu kalau harga udah turun kayak gitu tuh gimana ini Pak? Muter otak. Oke. Ya mungkin kalau harga turun kita harus jaga produktivitas kita yang ada di kandang. Masalahnya kalau harga turun, waktu produktivitas telur kita turun, udah ruginya tambah banyak gitu aja. Gitu. Iya, kalau bisa waktu produksi pada harga turun, produksi kita bisa kita maksimalkan. Kalau rumus di telur itu waktu harga turun, harga bahan baku pakan itu pasti naik. Nah, ini apalagi ini harga turun, pakan naik. Nah, ini gimana ini Pak? Solusinya ini. Solusinya Oke. Selain itu mungkin di sini Pak Edo apakah
untuk mengatasinya, apakah melakukan self mixing atau bagaimana gitu Pak? Ini saya pengen tahu sih, ini pakan dari Bapak ini gimana nih, self mixing atau beli jadi atau gimana nih Pak? Kita self mixing tapi pakai konsentrat. Pakai konsentrat. Iya, gitu. Tadi kita ada bahan jagung, katul sama konsentrat. Oh gitu. Selain itu nggak ada Pak mineral, premix atau apa ikut masuk nggak ini? Ya mungkin nanti ada tambahan-tambahan lagi. Ada tambahan-tambahan, ini pasti ini berarti ada rahasianya pasti. Ini ya. Berarti setiap peternak ini pasti ada rahasianya ya Pak? Oke. Soalnya peternak itu sudah melakukan perjalanan hidup yang cukup panjang, mengelola ayam itu sangat sulit sekali. Oke. Apakah ini tidak mau memberikan rahasia sedikit saja? Nanti di pengolahan pakan aja. Oke, mungkin nanti kita next episode bisa ke pengolahan pakan ya. Besok saya ajak. Oke. Terus ini Pak, ketika ini bisa dikasih tips mungkin untuk meningkatkan produktivitas si telur ini loh Pak. Ini kasih apa sih Pak biasanya untuk Pak Edo sendiri gitu? Banyak Mbak. Terus kita gunakan salah satu. Oke. Kita lakukan suplemen vitamin. Oke. Dan dibarengi kita dapat bahan baku yang baik dari jagung, katul. Kita harus memilih bahan baku yang terbaik dari tombaknya. Maksudnya tombak pekerjanya itu harus mengerti manajemen kandang. Kebanyakan kan kalau pekerja itu cuma sekedar makani saja kan bisa, tapi kita harus mengasih tahu bagaimana sih manajemen yang baik, bagaimana sih kasih pakan yang baik. Waktu musim panas itu persentasenya berapa, kalau waktu siang, kalau sore itu kan kita harus ubah-ubah seperti itu. Berarti harus ada edukasinya ya. Dan nggak sembarangan, kita harus ada SOP-nya juga. Oh, ada SOP-nya juga untuk para pekerja. Untuk para pekerja. Wah, berarti di sini tuh Pak Edo tuh banyak sekali pekerjanya ya ini Pak. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa bermanfaat bagi orang. Alhamdulillah. Semoga nular ya. Amin. 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 Alhamdulillah. Nah, ini selanjutnya Pak, ini yang namanya peternakan, beternak, memelihara hewan yang hidup ini kan pasti ada penyakitnya. Nah, banyak ya. Ini yang paling dominan di peternak ayam layernya Pak Edo, yang mungkin ini sebagai apa ya, yang paling sering lah mungkin setiap tahunnya pasti ada, atau bagaimana, ini penyakit apa sih Pak gitu yang paling membekas di pikirannya Pak Edo ya? Ini ngomongin penyakit ya. Oke. Setelah tahun 2017-18 IGP ditarik, pernah dengar kan? Iya. Penarikan IGP, kita harus memakai manajemen yang bersih, yang bagus untuk menekan produksi telur kan pernah itu kan dari pabrik-pabrik kan menggenjot itu loh, maksudnya biar orang-orang nggak kaget. Setelah IGP dicabut, banyak sekali permasalahan di kandang. Wah, apalagi ini? Ayam. Kalau di dunia Pak Araman snot CRD, kalau pilek itu sering sekali. Pilek itu masuk pada ayam itu pada musim-musim kayak gini pasti mengalami ngedrop. Karena kebanyakan pilek. Nah, virus juga banyak yang masuk, seperti mungkin virus-virus yang di peternak itu paling banyak itu yang masuk itu NDIB. Virus ya, ND itu kan paling lah, sering sekali ND itu. Kalau nanti mungkin kalau lebih ekstrim lagi ke AI. Pernah ini Pak waktu itu keserang AI gitu? Alhamdulillah enggak pernah. Jangan sampai ya. semoga jangan. Soalnya AI tidak menyerang kematian saja, sekarang menyerang produksi telur juga. Itu gitu. Masalahnya. Itu nanti lebih detailnya saya ada dokter yang menjelaskan itu. Berarti biasanya di sini ada emang dokter di sini ada ya. Oke. Ya ngecek, mungkin kita kan banyak yang dipikir. Kita harus bikin SOP karyawan, penggajian, terus penjualan telur, pengadaan bahan baku kan banyak. Mungkin kita butuh bantuan dari dokter, bantuan dari apa untuk mengecek ayam, biar kita sinkron lah jalannya. Mungkin kalau saya pikir semua, aduh botak ini. Bener banget ya Pak, jadi memang harus memaksimalkan ya Pak ya. Bener. Terus ini Pak, kalau untuk mengantisipasi penyakit-penyakit ini agar tidak masuk, ada strategi sendiri nggak dari Pak Edo gitu? Banyak. Salah satunya penyemprotan kandang dengan disinfektan. Itu dilakukan paling nggak setiap hari. Setiap hari pasti ya, itu pasti. Karena bisa menekan paling nggak
50-80% Oke. penyakit sama virus itu. Itu yang harus dilakukan sekarang ini. Soalnya udara kita sudah tercemar sekali. Iya. Selain itu, Pak? Selain itu mungkin di bahan baku yang berkualitas. Masalahnya kalau kita kasih pakan yang jelek, otomatis kan produksi turun. Ayamnya sakit-sakitan. Kita harus cari intinya bahan baku yang baik. Selain itu ada jadwal vaksin itu pasti ya Pak ya. Virus, vaksin itu golongan virus kan. Itu harus ada jadwal rutinan. Nanti ada. Oke, nanti kita lihat. Oke Pak, terima kasih ya tadi udah sharing-sharing seputar perjalanan karirnya Pak Edo. Terus tadi sudah tanya-tanya seputar permasalahan yang mungkin selalu menghantui ya. Gitu. Menghantui di dunia peternakan. Oke, tadi terima kasih sudah sharing-sharing. Ternyata di sini permasalahannya memang cukup banyak sekali gitu ya. Tapi di sini kita harus tetap semangat ya Pak ya. Mungkin di sini harus bangkit. Mungkin di sini Pak Edo ada tips-tips buat peternak pemula, di mana biasanya di sini tuh ada peternak yang wah aku tuh ingin beternak ayam tapi enggak kan biasanya ada yang seperti itu. Mungkin di sini bisa Pak Edo bisa memberikan semangat gitu, memberikan motivasi ya. Yang penting jangan menyerah gitu aja. Soalnya di dunia peternakan nggak ada yang paling pinter. Semuanya tetap harus belajar dan belajar. Meskipun saya punya populasi segini, saya mungkin harus belajar di ternak yang populasinya lebih rendah, itu sering. Soalnya mereka lebih memperhatikan ternak. Kita nggak usah gengsi sama peternak-peternak yang lainnya. Kita harus tetap sharing apa yang terjadi, gimana cara menyikapinya. Kita harus selalu begitu biar semakin maju. Kalau kita individualis, waduh susah nanti itu. Nggak bisa maju-maju nanti. Berarti melangkahlah dulu sambil belajar terus ya Pak ya, sambil belajar terus. Oke, terima kasih Pak Edo, semoga selalu diberikan kesehatan, sukses terus untuk keluarga dan Pak Edo juga. Oke Sobat Ternak, sekian dulu bincang-bincang kita sama Pak Edo, dan jangan lupa tonton video kita menarik lainnya di YouTube. Oke, jangan lupa subscribe, comment, and like. Salam sukses, Ra Ternak, Ra Pena.